Kudus, terima kasih buat pagi hari ini. Urapi kami semuanya, kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian. Ubahkan di dalaman hati kami yang paling dalam. Kami ingin berjalan seritme dengan Kau. Kami ingin menikmati hadirat-Mu sepanjang umur hidup kami. Kami mau mencintai-Mu dan mengasihi-Mu lebih dari apapun juga, Tuhan. Pagi hari ini Kamu berikan hati kami, dapatin hati kami yang murni hanya untuk menyenangkan Kau saja. We thank You, we praise You. Kami berjanji segala hormat, kemuliaan, pengagungan buat Raja kami yang maha mulia, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ketika engkau didapatin memiliki kapasitas yang besar, Tuhan akan bikin double porsi jatahmu loh. Kita harus sadarin ini dulu. Ini kan marketplace. Engkau harus lebih pinter di atas rata-rata orang lain. Amin. Pengusaha itu harus lebih pinter, lebih jeli melihat peluang dan lain sebagainya. Makanya dia bisa kelola bisnis, dia bisa kelola usaha. Jadi hamba Tuhan pun juga bisa. Jadi pelayanan pun juga bisa. Semakin kamu kembangkan permainanmu, semakin kamu bangun keintiman dengan Tuhan, permainanmu ada pengurapan Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyi, bukan hanya sekedar main musik, tapi ada hadirat Tuhan yang manifestasi melalui hidup. Dan Tuhan pun juga akan memanifestasikan hadiratnya melalui hidupmu di dunia marketplace, di dunia pelayanan, dimanapun kita ditempatkan. Kita jalan sama Tuhan, engkau akan dibawa ke level yang berbeda. Jadi jangan pernah samakan kamu dengan orang lain. Katakan, saya spesial. Saya spesial. Belum sarapan. Saya spesial. Saya spesial. Saya akan dibawa ke terbang tinggi. Saya akan memiliki pengaruh. Saya akan memiliki pengaruh. Saya jadi orang yang berbeda. Saya jadi orang yang berbeda. Saya pun juga nggak mau jadi orang yang sama dengan pendeta lain. Berapa banyak pendeta di seluruh Indonesia? Saya tampil pengen jadi yang berbeda. Amin. Bukan gaya-gayaan, tapi saya ingin punya integritas seperti yang Bapak tadi katakan. Punya cara yang berbeda, punya keintiman yang berbeda, punya karakter, integritas yang berbeda. Dan saya ingin suatu hari didapati menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini orang kampung dari Malang, anaknya penjual pisang, bukan siapa-siapa. Tahun 96 dilawat Tuhan bertobat di Bali, dimuridkan oleh pendeta Frankie Utana di Bali. Belajar firman, belajar Alkitab. Jadi hamba Tuhan mulai tahun 98, pelayanan ke Jakarta nggak ada yang kenal. Ternyata diizinkan Tuhan, diremukkan begitu rupa. Makanya untuk sesuatu bisa dipandang layak di hadapan Tuhan harus ngalami namanya proses peremukan. Katakan peremukan. Peremukan. Itu yang diremukkan egomu, harga dirimu, emosimu, kedaginganmu itu loh. Harus mati dulu di hadapan Tuhan loh. Kalau enggak, ketika engkau dipromosi jadi trouble itu, jadi masalah itu. Bukan jadi berkat, malah jadi batu sandungan. Orang kenal saya jadi hamba Tuhan dari tahun 98, orang kenal saya tahun 2021, dan beberapa orang di sini enggak kenal saya kan. Makanya cari Peter Guntur di YouTube, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Lu nggak ada yang senyum ini apa? Tak promo ya. Saya ngalami proses yang panjang. Saya bukan hamba Tuhan kemarin sore. Saya hamba Tuhan yang sudah ngalami proses yang panjang sekali. Diremukkan, dicaci maki, difitnah, dituding. Kita bangun bisnis bangkrut. 2017 sampai 2021, 5 tahun kita ngalami proses bangkrut bisnis. Ninggalin utang banyak, dikejar-kejar bang. Sampai hari ini pun istri saya trauma kalau ada orang telepon masuk, orang tidak dikenal. Bahkan orang baru ketok-ketok rumah kita trauma. Yes. Karena kita selama 5 tahun ngalami proses yang berat sekali. Tahun 2021 ternyata dipromosi Tuhan bulan Juni ya. Mulai bulan Juni. Kita dipulihkan keuangannya bulan November. 2022 kita jalan sama Tuhan, nikmatin promosi dan peningin datangnya dari Tuhan. Agustus
2023 tanggal pertama, tanggal 1-2 ya. Saya tiba-tiba bangun tidur, pulang pelayanan dari Surabaya nggak bisa bangun. Langsung saya telepon dokter, harus disuruh ke rumah sakit dan MRI karena didapatin penyumbatan di kepala, di bagian kanan. Di bagian kanan. Saya MRI, pulang dari rumah sakit nggak bisa jalan selama 11 hari. Tuhan masih beresin hati saya. Dalam masa kita bangun bisnis bangkrut, Tuhan murnikan hati saya. Dulu kita pingin ini, pingin itu, pingin ini, segala macam ya kan. Setelah kita diproses itu, saya udah gak punya keinginan yang lain. Kita mau habiskan waktu kita berdua sampai akhir hidup kita untuk nyenengin hati Tuhan. Betul gak sayang? Kita pingin nyenengin hati Tuhan. Ternyata saya pikir sudah selesai proses itu. 2023 bulan Agustus saya bangun tidur gak bisa ngapa-ngapain. 11 hari saya gak bisa jalan. Hari ke-14 saya bisa khotbah. Besoknya kita pelayanan ke Surabaya seminggu, terus ke Jakarta, terus kita pelayanan ke Singapura. Sampai hari ini sehat. Dulu berat saya sangat gemoy sekali. Saya 90 kilo waktu itu. Sekarang udah agak langsing. Sekarang udah tinggal 75 kilo. Jaga kesehatan, jaga pola hidup. Makanya tanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup itu penting sekali. Ketika kita didapati menjadi orang yang bertanggung jawab dan kita didapati menjadi orang yang bisa mengelolanya dengan baik, Tuhan akan bikin double porsi. Amin. Kalau sama tubuhmu aja kamu nggak bisa jaga, apa yang bisa dipercayakan dalam hidupmu? Coba lihat di Matius pasal yang ke-25, ini diulang berkali-kali ayat ini. Maka kata tuannya, kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Engkau akan dapat bagian ketika engkau didapati menjadi orang percaya yang bisa dipercayakan perkara besar. Ini perumpamaan ini saya udah pernah khotbahkan, cari judul khotbahnya di YouTube, dipercayakan 85 miliar. Karena ini dipercayakan tentang uang mina. Satu talenta itu dinilaikan dengan sekarang kurs dolar 16.000 berapa ya? Itu nilainya hampir 90 miliar. Jadi satu orang itu dapat jatah minimal segitu. Jadi makanya Bapak Ibu sudah dikasih modal dalam dirimu. Kalau engkau bisa kembangkan kapasitas itu, dari sana Tuhan akan berkati kamu. Orang Kristen dilarang malas, minta-minta kanan kiri, hidup dengan belas kasihan orang, dilarang keras. Amin. Engkau harus bekerja. Nggak bekerja, nggak usah makan. Lakukan apapun yang menjadi tanggung jawabmu yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu, apapun itu namanya. Kau lakukan, didapatin setia, Tuhan akan promosi. Semakin kau kembangkan kapasitasmu, double porsi. Coba perhatikan antara Paulus dan Petrus, dua-duanya dipakai Tuhan luar biasa. Urapannya powerful. Pandangan matanya, mas Pera tidak ada padaku. Bangkit, berjalan. Bayangannya, sapu tangannya. Ini orang dua-duanya luar biasa. Tapi coba perhatikan dengan baik-baik. Petrus bukan orang terdidik, Paulus orang terdidik. Paulus punya kepandaian lebih tentunya karena dia orang terdidik, dikembangkan kapasitasnya. Tuhan pun juga lihat itu. Paulus dipercayakan nulis 3/4 perjanjian baru. Petrus hanya beberapa buku saja. Do you mudeng or not ini? Kamu tahu dirimu di hadapan Tuhan, kamu kembangkan kapasitasmu, Tuhan akan bikin double porsi yang harusnya kamu terima. Amin. Ini ngerti apa enggak ini kira-kira? Amin. Do you mudeng or not? Yes, I see. Katakan saya diberkati kita. Saya diberkati. Diulang berkali-kali di Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara kecil, ia juga setia dalam perkara-perkara besar, dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar dalam perkara-perkara besar. Diulang lagi di Lukas pasal yang ke-19. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik, engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Dipercayakan pengaruh yang double porsi. Makanya saya bilang, I just want to praise you.
Saya dulunya bukan siapa-siapa. Orang tidak kenal saya. Saya jalan sama Tuhan setiap hari. Saya komitmen dengan Tuhan setiap hari. Enak nggak perjalanan? Tidak enak sekali. Berat sekali. Kecilin dikit baik. Ngalami tekanan, ngalami himpitan, dicaci maki, dituduh, apalagi netizen itu kejam sekali itu. Kalau maki-maki, wah, mengerikan sekali. Dipersalahkan. Tapi itu diizinkan Tuhan, tujuannya untuk mengoreksi sampai kedalaman batin saya. Semua kejadian yang kita alami itu Tuhan izinkan untuk memurnikan hati kita di hadapan Tuhan. Kalau responmu benar, engkau akan mengalami pemulihan dan mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Tapi banyakkan kita, respon kita salah. Ketika mengalami segala sesuatu, kita tuding orang lain yang bikin trouble. Gara-gara si A, gara-gara si B. Responmu salah, masa depanmu akan trouble. Responmu hari ini akan menentukan masa depanmu di hadapan Tuhan seperti apa. Saya diproses Tuhan, Bapak belur semuanya. Sampai hari ini saya udah gak pingin cita-cita apa. Kalau hari ini dikenal orang aja, puji Tuhan lah. Dipercayakan ini tuh syukur. Saya udah gak punya keinginan apa. Saya pingin nyenengin hati Tuhan sampai akhir hidup saya. Saya komitmen dengan istri saya. Kita mau umur sampai masa tua kita 99 tahun 11 bulan nanti. Kita pingin umur panjang, kita jaga kehidupan kita bersama. Kita mau mesra-mesraan terus sampai hari ini. Ini sisa hidup yang Tuhan percayakan, kita mau pakai untuk nyenengin hati Tuhan aja. Dan saya harus bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan percayakan. Karena dari sanalah Tuhan akan berkatin hidupmu. Amin. Amin. Tuhan tuh mau berkatin kita kalau kita didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya. Kalau kita nggak didapatin menjadi orang yang bisa dipercaya, jangan pernah engkau akan dapat sesuatu. Di awal saya bilang, perkara rohani itu dilahirkan karena hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Pelayanan saya dilahirkan karena saya bayar harga di hadapan Tuhan. Saya bangun keintiman bertahun-tahun sampai hari ini. Ketika saya nggak ada pelayanan, nggak ada meeting dengan orang, saya lebih banyak di rumah nyembah Tuhan, duduk diam di kaki Tuhan, menaklukkan pikiran perasaan saya sama Tuhan. Saya pingin mati terhadap diri saya sendiri, pingin melihat kuasa Tuhan. Tujuannya satu, melihat kebangunan rohani, gak ada yang lain. Saya pingin setiap orang yang dengar khotbah saya dijamah, diubahkan Tuhan. Amin. Orang yang bersinggungan dengan hidup saya dilawat Tuhan. Saya pingin. Amin. Karena jejak langkah orang benar itu meninggalkan lemak. Yes. Orang yang bersinggungan dengan hidupmu, mereka dilawat, dijamah, diubahkan Tuhan. Tidak ada umur yang terlalu tua hari ini. Kalau Yosua saja yang umurnya 80 tahun, dia minta tanah yang paling sadis raksasanya. Hari ini ibu pun juga akan terima sesuatu yang ilahi ketika engkau responi hatimu dengan benar di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Apapun yang hari ini Tuhan percayakan, kerjakan dengan baik dan beresin hatimu di hadapan Tuhan. Mulai bangun keintimanmu dengan Tuhan. Apalagi yang hamba Tuhan ini doanya minimal di atas 2 jam 3 jam harusnya. Kalau enggak nothing. Karena kita hamba Tuhan memang dipanggil untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan itu dua hal yang berbeda. Untuk melayani pekerjaan Tuhan, kau meski duduk diam melayani Tuhan dahulu. Melayani Tuhan itu tidak enak. Bagaimana kau harus duduk diam? Exalt your holy name. Exalt your holy name. Kamu duduk diam di kaki Tuhan, nyembah Tuhan 15 menit, 10 menit, 30 menit. Orang gak lihat kan. Dan orang gak suka. Karena orang lebih suka di sini dapat tepuk tangan, dapat persembahan. Bukan kamu yang suruh tepuk tangan.
Orang suka di mimbar karena pingin dapat tepuk tangan dari orang lain, dapat pujian dari orang lain, dapat pengakuan, dibaliknya dapat berkat. Orang kan ngejar itu. Orang lebih suka nongkrong di kafe kok. Orang lebih suka di depan handphone scroll TikTok, IG. Kamu cari TikToknya Peter Guntur, kamu ketemu khotbah. Kamu cari IG-nya Peter Guntur, kamu ketemu khotbah. Kamu cari snack videonya Peter Guntur, kamu ketemu khotbah. Yes. Tapi banyak orang hanya sekedar scroll, habis waktunya biasa saja loh, tanpa tahu sejam, setengah jam, 2 jam. Terus kamu pikir pingin jadi berkat, sampai matamu biru, rambutmu jadi merah, tidak akan pernah terjadi apa-apa. Dibutuhkan orang yang duduk diam di kaki Tuhan. Ketika engkau mulai duduk di kaki Tuhan, mulai nyembah, tidak enak, pikiranmu merawang kemana-mana. Engkau harus taklukkan kepada Kristus. Cari bukunya Madam Jin Guyon, Mengalami Kedalaman Yesus Kristus. Itu ngajarin Bapak Ibu memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Cari buku-bukunya Benny Hinn, Selamat Pagi Roh Kudus, ngajari membangun keintiman dengan Tuhan. Yes. Kalau enggak, kekristenanmu hanya biasa-biasa saja. Yes. Kalau kamu jadi biasa-biasa dengan enggak jauh beda dengan orang lain, enggak ada sesuatu yang spesial. Tadi kan dikatakan, kalau engkau ingin dilihat orang, engkau harus mempunyai sesuatu yang ilahi yang datangnya dari Tuhan. Kita ini seperti carang yang harus nempel pada pokoknya. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa, apapun itu namanya. Amin. Amin. Mulai duduk diam di kaki Tuhan dan mulai nyembah Tuhan, memberi hatimu sama Tuhan. Pak, saya nggak bisa nyanyi. Di YouTube banyak penyembahan. Putar dan kamu mulai konsentrasi dan cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Kebanyakan kita berdoa kan pingin sesuatu dari Tuhan kan, pingin diberkati, umur panjang, ganti mobil, perusahaan lancar, keuangan lancar, anak cucu lancar, pelayanan dipromosi dan lain sebagainya. Tapi berapa banyak orang hanya duduk diam di kaki Tuhan, hanya pingin kenal hatinya. Saya sering kali ngobrol bareng dengan istri saya, bahas yang ringan-ringan, saya dengerin dia cerita. Saya pingin lebih banyak kenal hatinya, supaya sepanjang hidup saya pingin nyenengin. Saya berusaha denger saja, kadang sering kali misunderstanding, benar gak? Tapi saya berjalan setiap hari pingin dengar. Apalagi dengan Tuhan yang unlimited, kita yang terbatas. Kita harus lebih banyak memberi waktu sama Tuhan. Nanti kamu tahu loh apa yang harus kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan. Engkau akan tahu bagaimana Tuhan akan bawa langkahmu mengalami sesuatu yang ilahi dalam hidupmu. Kalau hari ini bertahun-tahun jadi biasa saja, minta sesuatu yang luar biasa dan lakukan sesuatu yang ilahi di atas rata-rata. Orang dunia punya pepatah namanya insane. Dalam bahasa Inggris itu, my English from Tegal wajar ya. Insane itu artinya orang gila. Kenapa orang gila? Melakukan hal yang sama terus, tapi pingin hasil yang berbeda. Apa yang terjadi? Nothing, gak akan terjadi apa-apa. Kita pingin sesuatu yang berbeda dalam hidup kita, tapi kamu lakukan yang sama terus, tidak akan terjadi apa-apa. Hidupmu cenderung membosankan, menjenuhkan, bahkan malah bikin masalah. Coba perhatikan orang-orang yang bikin masalah di sekitaran hidup kita gara-gara apa? Karena dia orang yang ngawur semuanya, nggak ngerti tujuan hidupnya, banyak nganggur. Kasih minum ibu itu, biar batuknya enteng. Sekarang kita lihat, kalau seseorang itu didapatin, benar-benar bisa dipercayakan dengan apa yang Tuhan taruh dalam hidupnya, orang itu akan dipromosi dan diberkati. Sekarang kita akan lihat di Keluaran pasal yang ke-31, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihatlah telah kutunjuk Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Perhatikan, Besaliel ini anaknya Hur. Kalau Bapak Ibu selidikin, Hur itu siapa? Ketika Yosua berperang sama Amalek, Musa di puncak gunung,
Dia harus ngangkat tangan. Kalau tangannya turun, Yosua ngalami kekalahan. Itu yang ngangkat tangannya, megangi tangannya itu Harun dan Hur. Apa yang Bapak Ibu kerjakan hari ini? Apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini? Suatu hari engkau akan meninggalkan jejak ilahi dan warisan ilahi yang akan dinikmati oleh keturunanmu yang akan datang. Katakan amin. Amin. Karena sebenarnya perjalanan hidup kita ini seperti menulis sebuah sejarah setiap hari. Dan generasi yang akan datang yang akan mengenangnya, kita mau dikenang seperti apa? Kamu mengenang menjadi orang yang takut akan Tuhan, mencintai Tuhan, berjalan sama Tuhan. Kita kenang Paulus, orang yang berjalan dalam pengurapan hikmat. Abraham, Daniel, Yusuf, mereka adalah orang yang berjalan dengan Tuhan. Kita kenang sampai hari ini. Karena perjalanannya hidup seperti nulis sebuah sejarah yang suatu hari dikenang. Hidupmu pun juga sama. Dan ternyata Hur ini salah satu orang penting di lingkungannya Musa. Dia orang yang benar di hadapan Tuhan. Lihat apa yang dilakukan anaknya, Bezalel. Ayat yang ketiga. Ini Bezalel nih. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bapak Ibu, engkau harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu bukan hanya sekedar berbahasa lidah. Banyak orang berbahasa lidah hidupnya nggak dipenuhi Roh Kudus kok. Orang berbahasa lidah di gereja, keluar dari gereja maki-maki istrinya kok. Banyak kok. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu manifestasinya dari sikap, tindakan, dan perbuatan kita loh. Kamu kalau ngomong bisa menempatkan diri dengan baik, ngomongnya sopan, punya tata krama dan etika. Tindakanmu sebagai bangsa yang tinggal di Indonesia ini, engkau harus taat hukum dan peraturan yang ada. Kamu ngomong cinta Tuhan, tapi kamu melanggar peraturan lalu lintas, terus kamu bilang cinta Tuhan, bohong. Biasanya jalan di depan ini kan macet kan. Orang mau jalan pintas lewat jalur apa? Transjakarta. Kamu sudah berdosa lah lewat jalur Transjakarta lah. Karena hukum dan peraturan gubernur, kalau kamu lewat jalur Transjakarta itu dikhususkan untuk Transjakarta, kamu akan ditilang. Melawan hukum nggak? Ketika kita melawan hukum, hukum nggak akan membela kita, hukum akan melawan kita. Jadi orang Kristen itu dilihat dari sikap, tindakan, kelakuannya setiap hari di jalanan sana, loh, di luaran sana. Kalau di gereja kan kelihatan kudus suci, tak bercacat celah semuanya di sini. Cantik-cantik, keren-keren. Angkat tangan dengan nangis, haleluya, holy, holy. Wah, semuanya luar biasa. Tapi itu seringkali menipu. Praktek hidupnya waktu kamu hidup bersama suamimu, suami hidup dengan istrimu yang begitu kebanyakan kata-kata, apa reaksimu? Nggak ada di sini ya. Bapak-bapak tak belain ya, bapak-bapaknya hanya berapa orang soalnya. Mungkin engkau ketemu dengan orang yang nyebelin, kelakuannya buruk. Praktek hidup kekristenan realitasnya itu di sana loh sebenarnya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus itu terlihat dari sikap, tindakan, dan perkataannya, perbuatannya menunjukkan bahwa dia orang yang dipenuhi Roh Kudus. Bukan hanya sekedar berbahasa lidah. Bahasa lidah itu tanda awal orang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Saya pun mungkin saya lebih banyak berbahasa lidah dibanding Bapak Ibu semuanya di tempat ini. Mau saya nyembah pakai bahasa roh, saya nyanyi bermazmur pakai bahasa roh. Michael tahu. Saya lakukan itu setiap hari. Paulus pun juga lakukan. Jadi kalau Bapak Ibu berbahasa roh hanya di gereja, nggak akan ada kuasanya. Waktu bikin sayur, jengkol, bikin rendang, lagi nyetir, lagi bekerja, pakai bahasa roh sebagai bahasa pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Amin. Dan engkau hidup bergaul dengan Tuhan. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, apa yang terjadi? Makanya Alkitab katakan kita akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kita, kan baru kita bisa jadi saksi. Setiap hamba Tuhan harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Orang Kristen pun harus mengalami kepenuhan Roh Kudus setiap hari. Kisah para rasul isinya orang dipenuhi Roh Kudus setiap hari loh. Pasal pertama, pasal kedua, pasal ketiga, pasal terakhir. Itu mengalami kepenuhan Roh Kudus. Tidak heran kuasa, mujizat, tanda-tanda menyertai. Amin. 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 Dengan keahlian dan pengertian. Kita butuh keahlian dan pengertian kan? Dalam segala hal. Betul apa enggak?
Orang yang penuh Roh Kudus, Tuhan berikan hikmat, pengertian, dan pengetahuan lebih di atas rata-rata. Keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Bayangin, kalau Tuhan berikan ini, kamu jadi pengusaha-pengusaha yang sukses, jadi pendeta-pendeta yang pintar, jadi pemain musik yang jago. Jadi karyawan pun kok di atas rata-rata pasti ngalami promosi. Punya bisnis di atas rata-rata. Ini penting ini. Keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Tuhan taruh itu dalam diri kita loh. Saya ceritain ya. Zaman Covid kan kerjaan kita makan dan tidur, betul apa enggak? Zaman Covid, waktu lockdown pertama kali. Nah kebetulan istri saya itu suka bikin kue, tapi dimakan sendiri. Terus saya broadcast ceritanya waktu itu. Tiba-tiba orderan ramai sekali bikin kue. Nah tiba-tiba ada satu orang pesen kue berapa box itu, brownies waktu itu. Terus katanya enak. Nah, saya kan nggak pernah pegang mixer, ceplok telur, diaduk-aduk, apalagi itu pertepungan saya nggak ngerti lah. Karena kerjaan kita makan dan tidur saja, bikin badan gemuk waktu itu ya kan. Semuanya orang kerjaannya makan tidur, karena lockdown nggak bisa kemana-mana, semuanya tutup semua. Karena bikin kue enak, saya pelajarin kuenya, resepnya saya kembangkan. Baru saya bikin brownies, saya jual, laku. Jadi saya kasih tahu Bapak Ibu, kembangkan kapasitasmu lebih besar, Tuhan akan percayakan ke dalam dirimu lebih besar lagi ketika engkau didapatin bisa mengembangkan kapasitas yang Tuhan percayakan. Do you mudeng or not ini? Ini khotbahnya agak dalam, ini orang yang belum sarapan agak susah nangkepnya ini. Diberkati enggak? Amin. Semakin kita didapatin menjadi orang yang bisa mengembangkan kapasitas kita. Ini Besaliel dan Aholiab ini adalah orang yang Tuhan percayakan penuh Roh Kudus, diberikan karunia dalam dirinya, punya keahlian, pengetahuan, dan bisa mengerjakan segala macam loh, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata. Ini kan orang kaya nih kalau ngasah batu permata ini, bener kan? Ngasah batu permata sama ngasah batu ake itu beda loh. Batu bacan sama berlian itu beda, betul apa enggak? Batu permata untuk mengukir kayu dan bekerja dalam segala pekerjaan Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-6. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahimasak dari suku Dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala sesuatu yang kuperintahkan kepadanya. Dia lakukan apa yang disuruh Tuhan. Dari keahliannya itu kita akan lihat Keluaran pasal yang ke-35. Kita akan lihat di ayat yang ke-30, berkatalah Musa kepada orang Israel, lihatlah Tuhan telah menunjukkan Besaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, yang telah memenuhinya dengan Roh Allah. Kuncinya dipenuhi dengan Roh Kudus. Hidupmu harus mengalami kepenuhan Roh Kudus. Dalam diri kita nggak bisa kosong. Manusia nggak bisa kosong kalau nggak diisi Roh Kudus, ya diisi setan. Terlihat dari mana? Kelakuannya, sikap dan perbuatannya. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidup dipimpin Roh Kudus. Amin. Hidupnya mempermuliakan nama Yesus. Amin. Hidupnya memiliki hubungan yang dalam dengan Roh Kudus. Amin. Setiap hari. Amin. Kita lihat. Dan telah memenuhinya dengan Roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai merancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya, dalam hati Aholiab bin Ahimasak dari suku Dan, kepandaian untuk mengajar. Lihat ayat yang ke-35. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang membuat tenung berwarna dari kain ungu tua, ungu muda. Dan di ujungnya mereka nanti dikasih persembahan dari apa yang dia kerjakan. Nanti Bapak pelajari. Jadi Tuhan itu memberikan sebenarnya jatah yang besar dalam diri kita kalau kita ngerti itu. Dimulainya dari mana? Apa yang ada di tanganmu Tuhan sanggup buat pelipat gandaan. Amin. 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 Janda Sarfat
dipulihkan karena dari apa yang dia miliki. Musa dimulai dari tongkat yang dia miliki, dimulai dari apa yang Tuhan percayakan dalam diri kita. Jalan sama Tuhan, ngalami kepenuhan Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, kembangkan kapasitasmu. Jadi tidak ada istilahnya orang Kristen yang gak ngerti apa-apa. Jadi tidak ada istilahnya orang Kristen yang males, hanya pelongo-pelongo di gereja, pulang bikin problem. Bapak meski ngerti firman dan belajar praktek firman, kerjakan apa saja yang dipercayakan Tuhan dalam hidupmu. Di marketplace, dagang yang pintar dan berhikmat. Jualan apapun bisa menghasilkan uang. Punya keahlian apa? Kembangkan kapasitasmu. Amin. Ibu kerja apa? Hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan yang berbeda. Belajar firman sungguh-sungguh. Saya dari tahun 98 sampai tahun 2021 kan nggak ada orang yang ada ngundang khotbah, belum tentu sebulan sekali ya, nggak sepadat sekarang pelayanan saya. Tapi istri saya tahu saya setiap hari belajar firman, saya setiap hari siapin khotbah, nggak ada yang ngundang dari tahun 98 sampai tahun 2021. Hari ini sehari bisa khotbah 2 kali 3 kali. Oke. Saya prepare dulu, saya kembangkan kapasitas saya. Kalau hari ini belum dipercayakan apa, kembangkan kapasitas itu. Amin. Belajar terus. Nanti Tuhan lihat nih, orang ini bisa dipercaya ini dalam hal perkara kecil, Tuhan akan tambahkan double. Itu prinsipnya kerajaan Allah, setia dalam perkara kecil, Tuhan akan tambahkan perkara yang besar. Bisnismen pun juga harus seperti itu kan. Dalam segala hal kita harus punya integritas. Kita bangun bisnis dengan orang pun yang dipegang adalah perkataanmu, tindakanmu, sikap hatimu. Kalau kita melayani Tuhan, yang di dalam ini harus murni dan tulus dulu. Yes. Kalau tidak, sia-sia. Amin. Amin. Kita ingin memiliki dampak yang besar kok. Bukannya sekedar jadi Kristen biasa, bukan jadi sekedar hamba Tuhan biasa. Hamba Tuhan banyak di Indonesia. Kita ingin jadi hamba Tuhan yang berbeda. Amin. Hamba Tuhan yang melahirkan kebangunan rohani. Ketika engkau berkhotbah ada hadirat Tuhan. Ketika engkau nyembah, Tuhan manifestasi dalam penyembahan. Dengerin baik-baik. Tuhan itu omnipresent, ada di mana-mana. Betul? Tuhan yang ada di mana-mana tidak akan mengubah apa-apa. Kita butuh His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan lewat penyembahan, lewat khotbah, lewat kesaksian. Dia manifestasi melalui hidupmu, dan orang akan dijamah Tuhan, orang diubahkan Tuhan. Amin. Amin. Udah 12:30 ini, udah lama dia. Udah 1 jam lebih ya kita khotbah ya. Saya berdoa apa yang kita pelajarin hari ini tertanam dalam batinmu, dan kau menjadi orang yang mau melangkah, jadi orang yang berbeda di atas rata-rata. Dengerin baik-baik. Tuhan lihat loh, segala sesuatu yang tersembunyi di dalam diri kita itu apa. Kemurnian, ketulusan, kesetiaan pun Tuhan lihat. Sebab dari sana nanti Tuhan akan percayakan semakin besar. Semakin lihat dipercayakan, bisa semakin besar, semakin besar, semakin besar, semakin besar. Tutup matamu dan kita bangkit berdiri sama-sama. I surrender. Tutup matamu dan fokus sama Tuhan. I surrender all unto Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all.
berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Lihat sampai kedalaman batinmu sendiri di hadapan Tuhan. Berikan sepenuhnya buat Raja yang Maha Mulia. Kalau didapatin kenajisan, kejahatan yang tidak berkenan di hadapan, bertobat dan minta ampun sama Tuhan. Tuhan, kami mau dedikasikan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Siang hari ini Roh Kudus, Kau bicara dalam batin kami. Berikan impresi yang kuat supaya kami melangkah berjalan dalam kebenaran, berjalan dalam kekudusan. Kami sampai garis akhir didapatin menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Beri
breathe upon me. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High. God.